Channel, beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton. Malam Bang Farhat, malam. Selamat malam. Oke. Pembela kaum lemah bersama Farhat Abbas Rizali dan Zakaria Irawan. Bang, Iya. sekarang makin tidak ada ujungnya, tapi kan Mabes Polri sudah menyatakan keaslian ijazahnya Pak Jokowi. Mungkin proses Iya. sudah naik ke penyidikan. Namun Bagi yang saya menarikkan itu adalah Oke. mereka itu kena prank. Ada orang yang pura-pura ngasih data seolah-olah Pak Jokowi seperti itu. Akhirnya mereka sebagai ahli atas barang yang tidak asli. Tapi dia memaksakan bahwa barang tidak asli itu adalah punya Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi punya barang asli. Oke. Masa ada orang yang tidak punya legal standing kemudian menuduh Pak Jokowi ijazah palsu? Tapi silakan buktikan Pak Jokowi. Dan kalau Pak Jokowi jujur, kami maafkan. Apaan itu? Betul nggak? Ya. Nah, kemudian Pak Jokowi diam aja, ya udah. Kamu melanggar hukum, persoalan kamu bukan dengan Pak Jokowi, tapi dengan hukum. Ngerempetlah ke klien kami Pak Paiman, Profesor. Katanya Pak Profesor Paiman yang membuat di Jalan Pramuka, di toko Pramuka, mencetak ijazah palsu buat Pak Jokowi. Marah, datang minta maaf, ternyata minta uang. Ya udah, dilaporkanlah pencemaran nama baik, penyebar kebencian, fitnah, berita bohong, dan pemerasan. Sudah diperiksa. Nah, tinggal minta segera dipanggil secara saksi dan dinaikin status jadi tersangka, kemudian dia diproses hukum. Oke, saya ulas tentang tesis saya yang judulnya status hukum presiden sebagai pelapor terlapor. Dalam kasus Zainal Ma'arif dulu pernah 2008 bahwa Presiden SBY dihina. Kemudian diproses, Zainal Ma'arif minta maaf. Nah, beda sama Roy Suryo, kamu minta maaf Roy. Oh nggak mau, ngapain minta maaf sama yang punya ijazah palsu? Yang palsu siapa? Kamu yang menciptakan kepalsuan seolah-olah nyata. Padahal tidak ada kepalsuan di sini, gitu. Oke. Dia ditanya mana ijazah asli, mana ijazah asli juga. Pak Jokowi katanya datang membawa laporan tanpa ijazah asli. Dari mana dia tahu? Bagaimana bisa naik penyidikan ke tersangka kalau tidak ada ijazah asli? Dan itu pasti disita. Oke, kemudian karena Pak Jokowi adalah seorang mantan presiden, kalau mantan presiden itu ya punya hak istimewa dalam konstitusi. Boleh mengangkat menteri, boleh mengangkat panglima TNI, memberhentikan sebagai panglima tertinggi, bisa memberi dalam yudikatif, memberi gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi maupun pengampunan. Yang sifatnya memberi penghargaan, gelar, tanda jasa kepada warga negara Indonesia. Nah, di sini hak imunitas dan prerogatif presiden itu tidak usah diragukan, disangsikan lagi. Ketika presiden dinyatakan tidak terbukti ijazah palsu, udah jangan diolok-olok seperti Roy Suryo dan kawan-kawan mengolok-olok Presiden Jokowi. Karena Pak Jokowi ini selain mantan presiden 2 periode, beliau adalah ayah dari wakil presiden. Ya, jadi memang melekat. Bahkan seorang presiden itu dilindungi, mau kemana aja, sampai anak cucunya. Pas Pampres namanya. Grup A buat presiden, grup B buat wakil presiden. Kenapa bisa begitu? Ya berbeda, mereka tidak sama di depan hukum dan pemerintahan. Kenapa? Karena mereka takut diculik, takut dibunuh, takut diproses. Takut juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang bisa merusak jabatan tersebut. Nah, makanya mereka dilindungi, dijaga gitu. Jadi jangan percaya bahwa Pak Jokowi itu melakukan hal itu. Karena seorang tidak mungkin dia melakukan hal itu. Nah, kemudian kita lihat menyangkut waktu, tempus, maupun lokus tempat kejadian juga di mana. Akhirnya semua menggugat, melaporkan pidana Pak Jokowi. Nah, akhirnya turun gununglah Farhat Abbas bersama Profesor Paiman. Mereka semua, guys, kita gugat, kita laporkan semua. Nah, ini babak baru gitu. Karena dari keterangan ahli dan keterangan pemeriksaan 50 saksi dengan 12 TKP, ternyata mereka meneliti tanpa ada surat penelitian dan persetujuan penelitian. Mereka membandingkan bukan dengan data asli, tapi data orang, bahkan data palsu juga gitu. Nah, sehingga terciptalah opini-opini yang ingin membodohi rakyat Indonesia, yang membuat seolah-olah ada berita. Kalau orang biasa melakukan hal seperti ini mungkin biasa-biasa saja, tapi kan dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa, ya, bukan membesarkan ilmunya, tapi mengecilkan presiden, mengecilkan keluarga presiden, mengecilkan UGM, mengecilkan menteri pendidikan, mengecilkan Kapolri, mengecilkan Kabareskrim, mengecilkan Direktur Pidum, semua dikecilkan. Ketika hadir di gelar khusus perkara laporan pengaduan mereka,
Yang ada apa? Mempermalukan Profesor Paiman. Dibilanglah Profesor Paiman ini menggelapkan Alphard, menggelapkan segala macam. Kemudian dipecat dan lain sebagainya. Nah, dampak dari pemberitaan ini, Pak Profesor Paiman juga berdampak pada nama baik, kehormatan dan keluarganya. Nah, olehnya itu, Profesor menggugat seluruh yang terikat di sini termasuk Saudari Egy Sujana dan minta juga kepada tergugat lainnya agar majelis hakim pertama menyatakan mereka melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak boleh lagi mengulangi perbuatan itu. Kemudian menyatakan surat penghentian penyelidikan yang diterbitkan oleh Kabareskrim Kapolri itu sah, berkekuatan hukum, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Kemudian merehabilitasi kembali nama baik penggugat maupun tergugat dua, Bapak Presiden Joko Widodo yang dipermalu-malukan gitu ya. Kita berharap Pak Joko Widodo bisa juga hadir dalam persidangan nanti gitu, agar terlihat keseriusan bahwa kepalsuan akan hilang dan musnah dengan fakta yang disodorkan oleh Pak Jokowi. Jadi serba salah kalau beliau pegang begini, dibilang kalau yang asli itu diginiin, kalau yang palsu diginiin, itu kan menghina banget itu. Ini narasi yang buruk yang disampaikan atau orang yang sekolah untuk memburuk-burukan Pak Jokowi. Kita lawan, kita hajar dan pidanakan. Tapi kan Bentor sendiri, kalau kayak Bentor ya, dia juga udah. Bentor udah KO. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi dia berstatement di suatu podcast. Dia bukan substansinya, bukan dia minta, itu juga teman dia. Alah, intinya udah dialah. Itu kan silahkan aja. Nanti silahkan ngomong Pak Bentor.